Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas suttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu qulu qawlan sadida yusli lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقال تعالى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرطul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sadaqallahu rasul sadaqallahu azim wa sadaqal rasul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat Jumat saudara-saudaraku yang kucintai karena Allah, semoga senantiasa diberkahi Allah rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini Jumat di tanggal 28 November 2025, alhamdulillah kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan. Dengan nikmat itu kita mampu melangkahkan kaki kita di masjid ini, di Masjid Al-Jihad Gotong Royong ini. Itu semua karena hidayah Allah, rahmat dari Allah. Kalau hanya sekedar mengandalkan iman, hati percaya bahwa banyak orang yang lebih beriman dari kita, tapi karena kesehatan tak mampu mereka melangkahkan ke masjid. Pun kalau hanya berbicara masalah kesehatan, banyak yang jauh sehat, lebih gagah dari kita, tapi karena nggak punya iman, tak digerakkan hatinya untuk melangkah ke masjid. Maka syukurlah kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabillahi syadid. Saya tambah tuh syukur, nikmat kalian kalau bersyukur kata Allah. Tapi ingat, kalau kufur azabku teramat pedih.
Salawat dan salam semoga senantiasa terlalu limpahkan kepada uswah kita baginda Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama, khatib ingin menyampaikan bahwa wasiat berpesan kepada Allah, kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada kita semua, wabil khusus kepada diri khatib pribadi. Untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa yang sebenar-benarnya takwa dengan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah. Tak memandang apakah perintah itu ada dampak ekonomi, finansial ataupun tidak. Maka sami'na wa ata'na, kita lakukan perintah itu dan kita tinggalkan larangan itu. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di dalam mukadimah tadi khatib telah menyampaikan ayat 1 sampai 11 surat Al-Mu'minun dalam Al-Qur'an. Surat ini mengatakan bahwa ada 7 golongan orang yang dirindukan oleh surga. Ini orang masih hidup di dunia nih. Tapi surga itu makhluk Allah itu udah amat sangat merindukan 7 golongan orang ini. Saudaraku, jangankan dirindukan surga, dirindukan oleh Prabowo saja presiden kita, itu enaknya nauzubillah. Luar biasa nih, kapan tuh pulang datang ke istana. Dipersiapkan pelataran makanan yang banyak, permadani yang mewah, disambut dengan berbagai pengawal. Orang dirindukan oleh presiden pun luar biasa nikmatnya, beruntungnya. Lah ini 7 golongan orang masih hidup di dunia, surga sudah merindukannya. Luar biasa bukan? Kita tengok, qad aflahal mu'minun, sungguh real. Sungguh beruntung orang mukmin itu. Ini 7 golongan beruntung banget nih. Kata Gen Z, generasi sekarang ini. Yang pertama, allazina hum fi sholatihim khoshi'un. Pertama, orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan khusyuk itu memang sesuatu yang amat berat. Menganggap bahwa sholat itu sholat kita yang terakhir. Dan beberapa sahabat pun sulit untuk khusyuk. Tapi bukan berarti khusyuk itu tidak bisa kita gapai, bisa. Paling tidak kita mendekati khusyuan, berikhtiar, berupaya agar sholat kita itu yang terbaik. Kita menganggap sholat itu sholat yang terakhir. Udah tahu nih Jumat, oh saya kerja di dinas pendidikan, selalu olahraga. Nih kalau olahraga nggak pantas pakai kaos olahraga. Nih dipersiapkan nih, udah ada baju koko di dalam tasnya itu, ganti. Oh saya siswa, minggu keempat ini olahraga. Kayaknya kalau ke masjid sholat Jumat pakai kaos olahraga nggak pantas. Dipersiapkan ganti dengan baju koko. Karena nggak sempat lagi pulang mau mandi. Paling tidak mengikhtiarkan diri agar sholat kita itu sempurna seperti yang diminta oleh Allah. Allazina hum fi sholatihim khoshi'un. Khusyuk, ikhtiar betul-betul, bukan hanya sekedar sholat. Kalau hanya sekedar sholat banyak orang bisa. Maka secara syariat kita sempurnakan sholat kita itu. Itu yang diminta dan ayat ini. Bukan main-main sholatnya. Bukannya sekedarnya lewat begitu saja tanpa ada arti, tapi dia merasa bahwa sholat ini kewajiban dan ini adalah harus kulakukan dengan yang terbaik, sebagaimana yang dia perintahkan Allah agar aku dirindukan oleh surga. Allazina hum fi sholatihim khoshi'un. Nggak main-main sholatnya, nggak main HP lagi, nggak ngobrol lagi. Baju ini pakai yang terbaik. Tapi saya kan kantor Ustaz. Siapkan, ini kan tahu Jumat, ganti, kan begitu harusnya. Yang kedua, wallazina hum anil lawi mu'ridun. Kata Allah, yang dirindukan oleh surga itu adalah
orang-orang yang anil lawi mu'ridun, yang meninggalkan perkara sia-sia. Nggak ada gunanya ditinggalin tuh. Main catur lama ditinggalin ngapain? Main TikTok lama ditinggalin ngapain? Nggak ada gunanya. Ngomongin orang nggak ada gunanya, dia tinggalin tuh. Semua perkara-perkara yang sia-sia, yang tak ada manfaatnya, dia tinggalkan. Orang seperti inilah yang dirindukan oleh surga. Surga Firdaus, surga yang tertinggi. Bicara masalah tingkatan surga, itu ada 7 tingkatan. Dalam hadis pun ada yang mengatakan 9 tingkatan. Yang tertinggi adalah surga Firdaus. Dalam tingkatan surga itu ada 9 lagi tingkatan, ada 7 tingkatan. Nah, ini yang merindukan ini surga Firdaus. Yang kedua, orang-orang yang meninggalkan perkara-perkara yang sia-sia, baik lisan maupun tindakan. Yang ketiga, walladzina hum lizakati fa'ilun. Orang-orang yang membayar zakat. Tapi kan saya belum termasuk, Ustadz, masih kecil, masih sekolah. Belum ada zakat yang harus dibayar. Paling zakat fitrah. Maka upayakan ikhtiar yang mendekati zakat, infak dan sedekah. Jangan biarkan tuh kotak infak lewat begitu saja tuh, berlalu tanpa arti. Niatkan ini sholat Jumat, selipkan uang untuk saya berinfak bersedekah. Udah tahu ada pembangunan di masjid Al-Jihad itu, semen berserakan di mana-mana, ada tower yang belum selesai, bantu di masjid. Jangan biarkan kotak infak lewat begitu saja depan kita itu. Wallazina hum lizakati fa'ilun. Tegakah kita berpenghasilan besar, bahkan berstatus kasih atau mungkin kabid atau mungkin sertifikasi, lewat kotak infak begitu saja tanpa kita isi? Tegakah kita? Bukankah kita merindukan surga? Yang belum nanti berinfak, ntar pulang berinfak, agar masuk golongan ini. Yang ketiga, orang-orang yang membayar zakat, infak dan sedekah. Bahkan sedekah ini kunci dari sebuah keimanan. Orang ketika meninggalkan dunia, mati di dalam kubur itu, ingin dibangkitkan lagi, berharap cuma satu hal, agar dia bisa berinfak bersedekah. Bukan yang lain. Karena sedekah dan infak itu wujud keimanan seseorang, amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah, paling bisa membuat Allah tersenyum, infak dan sedekah. Saudaraku, yang berikutnya, wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Nah, ini orang-orang yang berupaya menjaga kehormatan dan kemaluannya, tidak mengumbar kemaksiatan, syahwatnya ditekan. Tidak hanya ditujukan oleh kaum wanita ayat ini, tapi kita pun para pria. Jangan dikira wanita itu nggak punya syahwat melihat aurat kita. Aurat kita itu dari pusar sampai dengkul. Maksudnya orang-orang yang bisa menjaga kehormatan, kecuali terhadap istri-istri mereka, dan itu tidak ada tercelah bagi mereka. Tetapi barang siapa yang mencari di balik itu, sungguh mereka orang-orang yang melampaui batas. Sekarang kita lihat di medsos di mana-mana, masya Allah, anak-anak kita yang perempuan nggak malu-malunya main TikTok, jalorin lidah, masya Allah, main snack video, dilihat sama bapaknya, diem aja tuh bapaknya tuh. Semoga bukan kita. Jadi orang-orang yang menjaga kehormatannya, kemaluannya, kecuali pada istri-istri mereka. Bukan berarti bahwa selain muhrim dia bisa begitu enaknya, tidak. Mentang-mentang itu muhrimnya lanjut semau-maunya, tidak juga. Meskipun dia mempunyai anak perempuan, ada batasnya juga. Itu yang keempat. Yang kelima, wallazina hum li amanatihim, orang-orang yang memegang amanah.
yang melakukan amanah dikasih tugas, dia laksanakan dengan baik. Sebagai guru dilaksanakan dengan baik. Sebagai pedagang dia laksanakan amanah itu dengan baik. Sebagai pelajar dia lakukan dengan baik. Siapapun diri kita ada pemimpin, dan pemimpin itu dimintai pertanggungjawabannya karena pemimpin mempunyai amanah. Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar jabatan itu, amanah itu akan dimintai pertanggungjawaban. Maka orang yang kelima adalah orang-orang yang bisa menjaga amanah. Yang keenam, wa ahdihim ra'un, orang-orang yang menepati janjinya. Dia nggak bohong orangnya. Dia berjanji akan menjadi orang baik, dia baik. Dia berjanji bantu orang, dia bantu orang. Yang dikatakannya tidak mencela-menceli orang seperti ini. Ini yang tipe orang yang keenam yang dirindukan surga adalah orang-orang yang menepati janjinya. Dan yang terakhir adalah wallazinahum ala sholawatihim yuhafizun, yaitu orang-orang yang sustainable, continue menjaga sholatnya. Sholat bukan hanya sholat Jumat, tapi sholat-sholat yang lain dilaksanakan dengan baik dan sempurna. Ditambah dengan sholat sunnah, duhanya, tahajudnya. Jadi sholatnya bukan 1, 2, 3 kali, tapi terus 5 waktu dilaksanakan dengan baik. Ditambah lagi dengan sholat sunnahnya. Orang-orang yang menjaga sholatnya ini pun yang dirindukan surga. Kesimpulan, pertama, orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Kedua, orang-orang yang meninggalkan perkara-perkara sia-sia. Ketiga, orang-orang yang membayar zakat, infak, dan sedekah. Keempat, orang-orang yang menjaga kehormatan atau kemaluannya. Kelima, orang-orang yang memegang amanah. Keenam, orang-orang yang menepati janji. Dan yang tujuh, orang-orang yang menjaga sholatnya. 7 golongan inilah orang-orang yang dirindukan surga. Semoga kita termasuk dalam 7 golongan ini. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil haqq. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'mina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata linabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku yang kucintai karena Allah, khutbah yang kedua ini khatib ingin berpesan sedikit bahwa mari sedari sekarang ini kita berupaya untuk menjadi pribadi-pribadi dari 7 golongan itu yang dirindukan oleh surga Firdaus. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma rabbana inna nas'aluka salamatan fid din ya Allah wa afiyatan fil jasad wa zadan fil 'ilmi
wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi syaraqatil maut wa najata minan nar wal afwin hisab ya arhamar rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadallah. Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya izukum lakum tazakkarun wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.